Selamat siang teman-teman. Hari ini gue live lagi lanjutin tema sebelumnya, yaitu inisiasi proyek ya. Di channel Coding School kita bakal deliver pemikiran tentang engineer go to governance. Jadi ngajak teman-teman teknis gitu ya, yang biasa tiap hari coding, desain, development team lah intinya, supaya melek tentang gimana sih point of view sebuah governance, bukan government itu. Jadi governance itu kebijakan. Jadi setiap pekerjaan kita itu nggak ngasal. Teman-teman yang belum tahu, gua suatu grup di LinkedIn platform. Nanti teman-teman join aja di link yang bakal gue bagiin. Ntar aku buka dulu LinkedIn-nya. Mau connect, tambah koneksi boleh banget. Coding School. Nah, ini buat teman, gue baru bikin kemarin, jadi kalau belum join boleh join. Ntar di dalam gue mau bakal bahas apa. Intinya Coding School tim ini bakal ngajak teman-teman memiliki pemahaman tentang engineering to governance thinking. Jadi secara garis besar manifest dari ide gue di ngebangun Coding School Group di LinkedIn, yaitu hal-hal penting dalam industri software itu. Banyak masalah engineering yang sebenarnya bukan karena skill teknis yang receh kayak coding gitu, bukan, tapi kesalahannya justru ada di keputusan setiap kali kita kerja gitu ya, tanpa kesadaran sistem gitu. Nah di sini artinya sistem itu apa sih mas gitu kan, apa sih bang gitu. Nah Coding School bakal ngasih refleksi tentang sistem kerja yang nyata di lapangan gitu. Nanti teman-teman bisa baca apa sih ide pemikiran gua di Coding School. Intinya Coding School itu bakal ngebedah engineering sebagai sebuah rangkaian. Di situ ada decision, kemudian ada trade off atau pertimbangan, yang terakhir adalah konsekuensi. Setiap keputusan memiliki pertimbangan dan akan memberikan konsekuensi nyata gitu ya. Banyak teman-teman yang bakal dibahas di Coding School TM ini. Salah satunya mungkin terkait drama-drama di dunia industri software gitu, kayak banyak meme di luaran sana ngasih gambaran, ada desain yang bagus tapi bentrok sama front end developer karena nggak ngotak gitu desainnya tuh. Padahal hal-hal seperti itu bisa diminimalisir, meskipun jokes gitu ya, tapi di industri nyata ini hampir pernah terjadi gitu ya. Apalagi industri-industri yang mengedepankan kreativitas gitu ya. Ada juga yang jokesnya tuh bentrok sama PM gitu. PM gak ngotak ngasih due date atau tanggal deadline-nya tuh mepet banget gitu kan ke programmer atau ke tim gitu. Ada lagi juga jokes tentang fitur udah dibenerin, dilempar ke QA kok masih nemu aja bug gitu. Nah, lempar lagi tuh ke programmernya, kayak gitulah yang bakal gue bahas dengan konten yang menarik tentunya. Gue bakal kemas supaya tidak boring, tidak terlalu formal, tidak terlalu kaku. Tinggal tunggu aja teman-teman di channel Coding School TM di LinkedIn ya. Langsung aja join teman-teman ya. Termasuk
masuk di live ini gue kan kasih judul freelance coder gitu ya. Ini day ke-7 alias sesi live TikTok gue yang ke-7 kalinya. Gue perlu ingetin lagi dari tema gue freelance coder ini adalah sambil nyari hiring team mungkin ya yang bakal nawarin freelance ke gue bakal ajak teman-teman belajar dari nol gimana sih coding school mendeliver konteksnya engineer to governance ke ranah freelance coding gitu. Tanpa berlama-lama lagi teman-teman, kita lanjut aja. Kan kita kemarin terakhir itu bikin inisiasi proyek ya teman-teman. Gue referensi belajar dari decoding ya. Kebetulan kelas ini gratis jadi gue ambil aja. Lumayan buat bekal kita nanti di freelance. Kalau dapet tim yang budaya kerja bla 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 semuanya dibahas di sini. Nah, kita udah baca selengkapnya tentang materi di kelas decoding ini dan hari ini kita terjun ke aksinya gitu ya, aksi nyatanya itu. Kita mulai dari yang pertama yaitu ke OKR ya. Harusnya sih nggak ke OKR dulu ya. Oke, di sini mungkin ada project karakter dulu ya teman. Kan ada template project karakter. Nah, gue bakal implementasiin template ini ke proyek yang gue deliver sebagai simulasi proyek di live TikTok kali ini. Apa sih bang proyek yang jadi simulasi kali ini? Nah, kalau kemarin gue sempat kepikiran tentang bikin perusahaan rental multi tenant, tapi saya rasa itu nggak bakal asik untuk dibahas karena kurang umum gitu ya. Nah, gue mengambil tema untuk penggantinya adalah ide ketiga saya mungkin ini ya. Ide ketiga saya yaitu Chef Genie, nama aplikasinya Chef Genie. Ini aplikasi dengan konsep smart kitchen dan AI kitchen assistant gitu ya. Jadi simpelnya urusan dapur teman-teman gak usah khawatir dibantu sama AI gitu. Mau dapur rumahan, dapur UMKM gitu, atau bahkan dapur resto gitu ya, atau bahkan hanya sekedar profesional brand di bidang masak seperti chef gitu dan kawanannya gitu ya. Oke. Nah, gue bakal deliver ini ke project karakter. Kita bakal pakai tools AI untuk mempersingkat waktu. Nah, pertama gue bakal download dulu ke format doc atau PDF ya. Kayaknya sih bagus doc aja ya. Nah, gue udah download di sini latihan project karakternya. Sekarang kita minta bantu AI untuk lanjutin. Nah, ini history tentang ide gua si aplikasi Chef Genie gitu ya. Di sini kan gua minta bikinin prompt untuk gua lempar ke stage. Nah, ini satu step sebelum stage ini tergenerate gitu ya. Nah, di sini promptnya terjadi. Intinya ChatGPT sudah gua kasih pemahaman banyak banget gitu ya tentang Chef Genie. Sehingga dia bisa bantu gua bikin pekerjaan-pekerjaan PM lah lebih cepat gitu. Nah, contoh sekarang gua kan ada template project karakter gitu. Nah, gua bakal minta tolong ke ChatGPT untuk bikinin karakter dari proyek Chef Genie ini gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia.
Tolong buatkan, nih permen yang gue pakai, tolong buatkan project karakter dari Chef Gini. Gimana sih nulisnya, gue lupa anjir, sorry teman-teman. Chef Genie, oke. Chef, nah gini ya. Dengan oke, gitu aja ya Pak. Dan buat outputnya PDF ya, ekstensi PDF. Tanggal 11 Januari teman-teman, aktivitasnya apa nih teman-teman kalau hari Minggu kayak gini? Apakah ada yang liburan, jalan-jalan, atau justru mager di rumah, atau hunting makanan di luaran, nanti sore jalan sama temen gitu dong. Nah kalau gua ya gini teman-teman, ngajak teman-teman buat melek tentang industri yang saat ini cukup tren gitu, IT ya. Kita coba download ya, sesuai dengan pemikiran saya ketika menempatkan diri jadi PM gitu ya. Nah, kita coba lihat. Kita beberin dikit guys ya. Jadi project karakter ini memiliki nama Chef Genie AI Powered Kitchen Project Date 2026, dokumen status draft, Project Genie Summary. Simpulannya, Chef Genie ini adalah aplikasi manajemen dapur berbasis mobile yang didukung AI untuk ngebantu penggunanya, terutama ibu rumah tangga dan pelaku usaha kuliner, dalam mengolah bahan, peralatan, aktivitas masak, hingga perencanaan menu secara efisien. Project goals-nya alias SMART framework-nya adalah mengembangkan aplikasi dapur pintar berbasis AI untuk pengguna rumah tangga. Ini ya bacanya guys, biar compare aja sama materi yang kita coding. Gini kali ya. Dari smart spesifikasi ya, S itu spesifikasi. Kita bakal ngembangin aplikasi dapur pintar berbasis AI untuk pengguna rumahan dan UMKM kuliner. Kemudian measurable-nya alias tolak ukurnya adalah mencapai 10.000 pengguna aktif dalam 6 bulan setelah peluncuran tentunya. Kemudian yang ketiga adalah attainable atau hal yang bisa dicapai dari proyek ini apa? Yaitu pengembangan ya, menggunakan Flutter dan Firebase dengan tim kecil. Jujur ini gua sendirian gitu yang deliver saat ini. Nanti buat teman-teman yang mau join gitu, bang aku mau bang kan ada AI-nya, kebetulan gue juga lagi belajar AI engineer, boleh nggak join bang progresnya gitu. Boleh banget, nanti kita bakal ulik secara otodidak gitu ya, tapi tetap kita bakal mengerti roadmap setiap pembelajaran. Jadi nggak ada yang apa namanya kecolongan lah, intinya kelewat gitu ya. Nah di sini poin berikutnya adalah relevan gitu. Apa sih yang relevan dari project simulasi yang kita bawa di live TikTok Coding School? Relevan dengan kebutuhan efisiensi dapur dan olahan bahan makanan. Ini semua orang pasti butuh dapur. Anak kosan pun meskipun sekedar masak nasi itu juga dapur gitu. Nah ini yang maksud gue ganti nih simulasi proyeknya, temanya adalah
Chef Genie atau AI Kitchen Management App gitu. Dibanding yang kemarin rental motor itu terlalu spesifik gitu, jadi gak semua orang bakal mengerti apa namanya itu problem di lapangan. Nah, kaitannya sama Chef Genie ini lebih realistis, semua orang pasti punya problem gitu. Dan semoga ini target pasarnya lebih bisa menjangkau seluruh range gitu ya. Kemudian yang terakhir ya, time bound, terikat waktu. Nah, gue pengen MVP dirilis dalam waktu 4 bulan paling cepat gitu. Estimasi ya, bisa lebih bisa kurang gitu kan. Oke, kemudian poin berikutnya ada deliverable. Kita bakal deliver proyek ini dalam bentuk nyata, yaitu aplikasi mobile Android dan iOS. Oke, ini project karakter poin keberapa nih? Deliver 4 ya. Yang kelima, latar belakang atau background. Nah, ini nih yang gue tempatin apa namanya itu sebagai poin besarnya gitu ya. Kalau tadi deliverable adalah kita pakai Android dan iOS, kita bakal kasih fitur-fitur nyata tentang manajemen bahan, menu aktivitas di dapur gitu ya. Ada AI recommendation karena banyak orang juga pengen bisa masak tapi kesulitan. Nah, AI bisa jadi ngebantu gitu ya. Kemudian yang terakhir ada dokumentasi dan user onboarding. Ini sebagai bentuk peningkatan experience knowledge ke nanti calon pengguna gitu ya. Next ada background yang bakal ngejelasin tentang banyak pengguna dapur. Ya, banyak pengguna dapur mengalami pemborosan bahan tanpa disadari itu terjadi gitu. Kayak ada yang masaknya masih belum bisa nakar nih buat berapa orang, ujung-ujungnya malah terlalu banyak dan gak kemakan dan basi gitu kan. Nah ini gue kurang oke Hima. Ada Selju Bang, kafe saranin dong liter musik. Oh sorry oke, gue offin aja kali ya biar teman-teman juga bisa fokus apa namanya itu, ngikutin materi yang gue bahas. Oke, nah segini kali ya, gimana? PHP boleh kalau mau tanya tentang PHP boleh banget, barangkali gue bisa jawab, gue bakal jawab. Kalau gak bisa juga ya gue bilang gak bisa gitu, atau nanti mungkin ada teman-teman lain yang bakal ngasih insight gitu ya tentang PHP. Boleh, silakan komentar, nanti bakal gue stitch gitu ya. Oke. Lanjut lagi teman-teman. Nah, poin berikutnya ada business card atau background. Kenapa sih project ini gue inisiasi? Karena banyak keluhan teman-teman. Satu tadi ada pemborosan bahan, kemudian kebingungan perencanaan menu, bingung mau masak apa gitu kan, ada juga. Nah, Chef ini gue hadirin sebagai solusi preventif, asisten pintar kita di dapur gitu. Jadi problem-problem tadi nggak bakal ada lagi gitu, atau teratasi gitu. Oke, just Laragon fitting local test host and appear white only. Gue pernah juga pakai Laragon, yaitu buat gantiin SMPP ya, Apache untuk engine backend ya kalau nggak salah. Nah, Laragon tuh sebenarnya sama aja ya, cuma lebih simple, lebih modern dan easy to use gitu ya.
Jadi buat teman-teman yang mau nyobain untuk skala lokal belajar Laragon, menurut gue worth it. Gak untuk Laragon. Sorry ini widescreen terus ketika di run. Dicek lagi apakah ada log di Laragon tuh, konsol lognya, mungkin ada something crash gitu ketika di running programnya. Kalau ada, lempar aja ke chat gua atau kolom komentar juga boleh. Gue yakin sih ada error sih kalau kayak widescreen. PHP-nya pakai framework atau enggak? Kalau kayak Laravel kan dia punya bar error yang ngasih secara representatif, jadi mudah banget untuk dipahami. Kalau nggak pakai Laravel atau non framework, nah itu agak sulit. Sebentar, ini oke, I see. VS Code gambarnya gajah di YouTube. VS Code gambar gajah di YouTube, orang lain gambarnya lagu PHP. VS Code-nya mungkin ya gini, VS Code yang terbaru tuh bisa ngedeteksi project apa yang lagi dibuka. Kalau PHP memang setahu gua ikonnya tuh gajah, makanya VS Code yang dipakai itu kok bukan logo si VS gitu kan, VS Code gitu. Itu tergantung proyek yang dibuka sih. Kalau gua lagi main Flutter gitu, Dart ya, logo Dart yang kayak anak panah gitu sih. Mungkin ya, itu mungkin bisa jadi itu gara-gara ekstensi yang dipasang gitu. Kalau boleh tahu, Bro Seljo, lu mulai belajar ya sebagai backend developer, kenapa lu pilih PHP? Enggak yang lagi tren, misal di Node.js dengan JS gitu, atau Go ya yang lagi banyak banget di market freelance gitu. Oh, berarti ini full ini ya, full native ya, nggak pakai framework ya. Memang agak sulit gitu kalau belajar sesuatu dari native, karena memang butuh pemahaman dasar. Kalau pakai framework kita bakal dimudahkan untuk handle errornya, sekalipun itu error yang basic gitu ya. Gue perlu tahu juga gimana setup folder, kemudian dari folder itu ada file indexnya kemana gitu kan, kemudian untuk jalanin PHP-nya dipanggil enggak gitu kan. Kalau boleh tahu referensi belajar PHP-nya di mana nih, Bang Seljo? Nah, untuk ini gua mungkin ya ada 2 opsi yang bakal gua deliver. Pertama, backendnya gua bakal pakai Go gitu ya, marketnya banyak kebetulan di freelance. Yang kedua agak ekstrim, pakainya Rust gitu. Nah, kalau ada saran boleh biar gue pertimbangin, karena gue juga
nggak begitu ahli menjadi sisi back end gitu ya, developer. Tapi sejauh tentang basic back end dari website ini ya, Santri Coding, ada kelas-kelas gratis yang gue dapetin, termasuk RAS. Ini ada total kursus gue, my course. Nah ini ada Rust and Vue gitu, ada Rust and React, ini gratis ya, Golang and Vue. Mungkin ada juga yang teman tadi kita Seljo itu belajar tentang PHP ya tadi ya. Biar langsung ke framework. Kenapa gue saranin? Karena lebih cepat mengenal environment di industri dunia kerja, sekalian juga belajar fundamental atau basic dari error gitu. Programmer tuh gitu teman-teman, kalau belajar dari basic banget gitu, mungkin lu bakal kuat, lu bakal bertahan, lu bakal di atas skill rata-rata. Tapi harus sabar gitu ya. Kayak teman kita tuh Bang Seljo tadi, error-error seperti itu emang rumit gitu. Tapi dibantu AI zaman sekarang harusnya lebih mudah gitu. Apalagi yang udah ngelakuin vibe coding. Ini sayang banget sih kalau belajar langsung vibe coding itu tidak ramah untuk yang cuma sekedar ngeprompt gitu. Dan justru sebaliknya, vibe coding itu bagus buat yang belajar tapi paham tentang konteks prompt engineering. Jadi setiap prompt kita tuh harus memahami tentang scope, kemudian yang disebut konteks engineering tadi, scope terhadap engineer gitu. Kalau kita bahas tentang PHP, kita harus ngebatasin vibe coding kita supaya tidak keluar scope-nya. Contoh ada error yang terjadi ketika jalanin PHP pakai Laragon gitu ya. Nah, itu jelasin sedetail mungkin supaya konteksnya nggak kabur. Oke. Thank you Bang Seljo, sukses terus belajarnya dan semangat. Lu pasti jadi jagoan lah kalau udah jago udah lulus belajar di PHP Laragon tadi. Nah, berikutnya kita lanjut lagi teman-teman ya. Ada project kita buat, kita dapetin di tadi kita bahas terakhir tentang background. Backgroundnya udah jelas, gue ngelihat problem nyata di dunia ini gitu ya. Banyak orang kesulitan, baik pemula ataupun yang sudah pro seperti Saif itu ngalamin isu-isu teknikal dan manajemen di dapur. Nah, gue ngehadirin aplikasi ini tujuannya itu sih. Lanjut lagi teman-teman ke poin berikutnya, ada benefit and cost. Nah, untuk benefit yang jelas, kalau gue ngarepnya pengguna aplikasi Sergini ini bakal bisa ngefisiensi waktu masak, karena nanti ada sistem monitoring yang gue bakal sematin di aplikasi. Sederhananya sih kayak lu kalau masak mie ada panduannya kan. Nah, di panduan itu lu harus ngikutin minimal gitu. Kalau masak mie itu harus direbus sekian menit gitu. Nah, gue bakal hadirin contoh simple atau mini fitur timer untuk hal kayak gitu di step by step resepnya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah pemborosan bahan hingga 20. Ya, ini juga sering terjadi meskipun sepele kayak air gitu. Teman-teman masak pasti rata-rata kan perlu air untuk bahan, apalagi yang kuah gitu ya. Nah, sering kali terjadi takarannya ada yang kurang, ada yang berlebihan, nggak sesuai tujuan awal. Mau bikin kuah malah jadi nyemek gitu kan, mau bikin nyemek malah jadi banjir gitu. Nah, ini juga bakal gua kasih fitur-fitur kayak bisa nakar air gitu. Nah, itu gimana tuh caranya? Nanti gue bakal inisiasi di bagian hal yang lebih detail gitu. Gue bakal cantumin.
Kemudian yang kedua ada cost. Kalau cost pengembangan aplikasi ini kira-kira seberapa gitu. Nah, gua harus kasih detail supaya di bagian budgeting nanti ada itu tergambar jelas hal-hal apa saja sih, termasuk kayak manpower, kemudian alat kerja, bla bla bla. Infrastruktur cloud juga termasuk kalau kita mau deploy nanti di production atau staging environment atau apa namanya percobaan gitu. Server percobaan artinya tidak dipublikasikan. Jadi ada dua beban biaya untuk cloud itu sendiri. Buat teman-teman yang mau tanya apa bang itu cloud, gue gak ngerti, kasih gambaran sederhana belum, boleh tanya aja istilah-istilah yang gue sebutin di live gue dan itu belum pernah denger gitu atau nggak paham secara mendetail, ayo kita belajar bareng-bareng, komentar dan gue bakal stage di video ini, di live ini tentunya. Oke, lanjut lagi, budget needed. Nah di sini karena ini project karakter belum memiliki pandangan berikutnya gitu ya, kan kita masih di tahapan inisiasi ya. Nah nanti mungkin di rencana proyek ini sudah ke update gitu ya, tentang budget need, budget yang dibutuhkan gitu. Oke, berikutnya ada poin apa lagi? Ada scope project. Nah ini penting nih teman-teman, karena apa? Setiap proyek itu pasti punya final point. Jadi bisa dikatakan akhir dari project pertama gitu ya. Kan di sini tadi dijelasin project karakternya itu MVP yang bakal jadi time relevant, time bound. Scope untuk 4 bulan itu kita bakal bahas apa aja. Nah MVP ini untuk scope-nya ada manajemen bahan dan menu tentunya, kemudian AI recommendation. Yang di luar scope integrasi marketplace bahan makanan dan hardware IoT dapur. Tadi sempat dibahas gak out of scope nih. Nah gue sengaja taruh ini meskipun belum dibahas gitu, tapi ini bakal ada kaitannya, bisa jadi next project gitu. Kalau ini kan project MVP, sebisa mungkin belum nyentuh IoT dapur gitu. Misal kayak gue di desain itu ada fitur ngedeteksi minyak apa ya, bentar gue lihat. Nah ini dia, panas suhu bahan yang sedang dimasak. Jadi gue berasumsi nanti bakal ada tools kayak sensor gitu teman-teman. Buat teman-teman elektronika mungkin bakal ini pakai alat apa gitu ya, alat secanggih apa gitu ya. Karena kalau kita lihat di pasaran tuh ada namanya heat gun gitu ya. Jadi alat tembak yang bisa mendeteksi oh ini sekian suhunya gitu. Atau teman-teman yang dulu pernah ngalamin ngecek apa namanya itu heat gun di depan pintu masuk. Nah kayak gitu teman-teman, nanti ada penggunaan alat seperti ini di aplikasi SafeG. Dan juga nanti bakal ada marketplace bahan dan makanan gitu. Jadi di aplikasi ini bakal banyak siklus bisnis yang saling terkait. Ini menurut gue seru. Jadi teman-teman gak cuma belajar masak, justru nanti ketika masak teman-teman bakal nemuin banyak hal kayak bahan baku harus nyari di mana, harganya sekarang berapa, kayak gitu-gitu. Di aplikasi SafeG ini gue bakal sematin, bahkan fitur seperti afiliasi gitu yang ngasih rekomendasi barang dapur murah tapi berkualitas juga gue bakal sematin. Tapi itu next ya teman-teman, belum ada di fase project MVP kali ini gitu. Oke, lanjut lagi ke poin berikutnya, ada project team. Nah, project team ini
gue juga masih pakai resource yang ada, dan di sini baru gue doang gitu ya. Teman-teman kalau mau ikutan bang, gue pengen bang jadi salah satu di tim yang abang lakuin nih, simulasi proyeknya kan, simulasi doang kan, belajar kan bang ya, bisa join aja langsung di Coding School. Lu chat gue juga boleh di platform Coding School atau di LinkedIn juga boleh. Nah di sini founder atau product owner ya sebutannya, ini bisa jadi posisi sebagai project sponsor, jadi investor itu juga masuk ke sponsor. Nah nanti gue bakal bagi tugas lah sama AI. Kayak tadi kan di sini gue nugasin diri gue, dan AI ya gue dan si AI jadi project manager. Gue ajak bahas perbincangan apa, dan gue dapat feedback, project manager tuh feedbacknya kurang lebih gambarannya kayak yang ChatGPT lakuin gitu, singkatnya gitu aja. Nah nanti juga product ownernya entah siapa, gue atau ChatGPT. Nah kemudian ada product manager. Nah ini diri gue sendiri, karena gue di sini lagi belajar tentang jadi project atau product manager yang urusannya manajemen di dua hal tadi gitu. Kemudian ada project team, di belakang ada mobile developer, UI, UX, sebenarnya banyak lagi nih, ada back end developer, kemudian AI engineer. Teman-teman yang mau join boleh, ntar kita belajar bareng biar lebih asik gitu ya bagi tugas. Meskipun kita sama-sama nggak tahu, tapi kita bakal belajar sesuai roadmap gitu, dan kita bakal kolaborasi, brainstorming apa sih yang bisa gue lakuin berikutnya gitu. Kalau teman-teman join di simulasi proyek freelance coder di Coding School. Apa gue ikutan live juga bang nantinya kalau join? Bisa banget gitu, kalau teman-teman pede dan siap gitu ya, sharing kayak gini, sharing aja, bukan kelihatan expertise, bukan, tapi ya sharing aja nantinya sama viewer kita di Coding School channel ini. Oke, lanjut. Yang terakhir ada stakeholder, ada early adopter, kemudian ada beta user gitu. Jadi kalau aplikasi kita udah jadi nih ya, gue pengen tahu early adopter tuh bisa QA gitu ya. Gimana feedback yang bisa kita dapetin dari pengembangan proyek ini, baik itu dari technical ataupun bisnis gitu ya, atau bahkan manajemen gitu ya. Nanti ada beta user juga, kita random aja, barangkali nanti teman-teman di viewers channel ini mau nyobain aplikasi Chef Genie itu sebagus apa dan semembantu apa sih di real case di masyarakat gitu ya. Kemudian poin ke-9 adalah gimana cara kita mengukur keberhasilan proyek Chef Genie. Nah di sini pertama MVP rilis tepat waktu, itu sudah poin. Measuring success, kemudian user onboarding, completion rate 60%. Onboarding ini sesuai target kita tadi ada 10.000 gitu ya. Itu andai-andai aja ya, tapi ini sebagai pembelajaran. Measuring success itu kita bisa nargetin seenggaknya lebih dari 60% dari 10.000 target. Artinya ada berapa tuh? 6.000 lebih gitu ya. Pengguna yang bisa pakai aplikasi secara langsung, nggak cuma install. Itu sih teman-teman. Oke, berikutnya ada feedback positif. Nah ini yang paling penting buat kita di proyek gitu ya. Kalau nggak ada feedback, itu rasanya proyek kita tuh nggak hidup gitu, nggak ada yang install, ada yang pakai, tapi nggak ada feedback. Buat kita kedepannya itu susah gitu, mau improve kemana lagi gitu ya. Nah di sini harapannya untuk mengukur keberhasilan kita dapat feedback positif dari pengguna awal. Nah itu teman-teman tentang project karakter yang bakal gue
deliver ke simulasi proyek Chef Genie AI Kitchen Companion Assistant gitu. Nah, oke, gak kerasa ya pembahasannya udah 42 menit. Ini ngebahas tentang project karakter yang gue dapetin dari referensi gue belajar di coding, dasar manajemen proyek, dan konteks ide kita di Chef Genie. Buat teman-teman nanti yang penasaran gimana lanjutannya Chef Genie, pantengin terus di channel Coding School ini karena gue spill ya fiturnya apa aja. Dari yang pertama biasa ada sambutan aplikasi bla 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 bla, nanti ada daftar gitu. Nah di daftar ini udah unik teman-teman. Kita tuh diajak untuk sebagai user gitu ya, kita diajak untuk memperkenalkan diri tentang apa sih hal terkait kita memiliki ketertarikan gitu ya di aplikasi Chef Genie. Bisa jadi teman-teman di sini sebagai housewife gitu ya, ibu rumah tangga atau anak kos gitu ya, atau justru owner dari UMKM kecil gitu ya, atau bahkan manajer di gudang gitu, gudang resto gitu ya, atau bahkan chefnya sendiri gitu. Nah dari empat tipe user ini nanti fitur kedepannya bakal banyak sesuai kebutuhan dia mau masak buat di rumah. Kalau chef nanti bakal ada fitur nih teman-teman, gue spill, dia bisa live stream kayak nge-engage user atau nge-engage business owner gitu lewat konten masak dia di aplikasi Chef Genie gitu. Dan Chef Genie ini ya kedepannya bakal ada platform mungkin seperti website atau kedepannya lagi bisa TV gitu, karena banyak juga ibu-ibu di luar sana yang masih pakai TV channel. Harapan gue sih ini bisa menarik ya live kali ini. Atau justru ada yang mau, bang gue sanggup nih bang ngebantu lu mau technical business atau bahkan sponsorin gitu project ini biar jadi relate atau nyata gitu. Oke, gue open banget. Ada empat ini ya, entity atau scope bisnis yang bakal digarap di sini. Oke, apalagi ya yang perlu gue spill. Nah ini contohnya nih, gue bikin desain Chef Juna Edi katanya lagi masak nih rahasia nasi goreng gitu. Di sini ada yang nge-like. Siapa yang nge-like ini? Gak jauh-jauh pastinya ya dari 4 entity ini. Bisa jadi housewife, bisa jadi owner bisnis yang tertarik dengan cara masaknya si Chef Juna gitu. Bahkan si Chef Juna ini bisa jualan sekalian konten gitu. Ya itu program affiliate sih. Di mana itu bang? Ada di marketplace. Gue lupa guys. Intinya ada. Nah bahkan cara ngajuin diri jadi afiliasi juga bisa dilakuin oleh non chef gitu, kayak ibu rumah tangga yang seneng cekot barang dapur. Asik sih teman-teman. Tapi untuk MVP nanti kita bakal fokus ke gimana sih Chef Genie dengan AI-nya membantu proses masak di rumah gitu. Nih gue spillin lagi desainnya seperti apa. Nah lihat nih teman-teman, board awal aja udah ngasih suggest menu gitu, atau bahkan menu yang sudah terjadwalkan gitu. Nah di sini ada pusat kreasi. Kalau si ibu tadi mau konten, langsung aja ngonten video live atau nulis resep gitu, atau membagikan sekedar momen post foto gitu, bisa. Banyak kan teman-teman yang suka atau makanan gitu, meskipun makanannya beli gitu, tapi gak apa-apa, itu konten gitu. Dan nanti kedepannya bakal ada monetize gitu. Gila gak sih ini proyeknya? Kalau gue banyak duit teman-teman, ini gue pasti bakal gue rilis gitu ya. Konteksnya makan, siapa sih yang gak butuh makan? Itu kebutuhan primer gitu ya.
Nanti, nah ini contoh teman-teman, kalau usernya mau masak spicy basil chicken star cooking. Nah, dia bakal diajak ke sebuah portal tampilan di chat based gitu ya, berbasis chat. Dia bakal ya nanya-nanya, komunikasi, interaksi dengan AI, gimana sih mulai masak menu ini gitu ya. Dari mulai lihat resep nanti sampai eksekusinya seperti apa nih, lihat teman-teman. Ada step indikator ini, kalau itu ngasih pemahaman ke user bahwa ada tahapan demi tahapan, bukan bank BCA, bukan banknya, tapi tahapan memasak gitu. Dan kalau kita lihat dari UI-nya, ini kamera teman-teman, real time kamera. Si user tuh diminta untuk ngadepin kamera itu ke meja persiapan masak atau kompornya bahkan ya, supaya si AI tetap bisa dapat state memasak, kejadian memasak secara langsung, ngasih insight juga kayak gini nih, optimal gitu. Oh, nggak terlalu panas, hijau indikatornya. Ini red onion, ada indikasi beberapa udah matang gitu kan. Next sampai itu selesai. Dan kalau udah selesai, ya balik lagi, mau dibagikan momennya atau tulisin resep baru untuk improvisasi versi user itu sendiri. Oke, gitu aja teman-teman. 49 menit gak kerasa, dan gue izin pamit. Sebenarnya untuk governance thinking, tapi sekalian juga untuk belajar pemula hal-hal terkait teknikal dan manajemen, bahkan bisnis ya. Jumpa lagi di talk gue berikutnya, and see you.